Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hilary Febrilia, mahasiswa S2, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. Di sini aku mau mempresentasikan tentang corporate identity. Tapi sebelum itu, aku mau pantun dulu nih teman-teman. Ke pasar pagi beli ketan, dibungkus rapi dengan pita. Identitas kuat jadi pegangan, cerminkan nilai dan citra kita. Mungkin kita langsung lanjut dulu nih tentang pembahasan corporate identity yang dimana corporate identity ini untuk membangun identitas perusahaan yang kuat dan konsisten. Aku mau menjelaskan dulu pengertian tentang corporate identity. Nah, teman-teman kalau tahu corporate identity itu atau identitas perusahaan adalah cara perusahaan ini menampilkan dirinya melalui elemen visual, komunikasi, dan perilaku. Nah, maksudnya apa sih? Bagaimana sebuah perusahaan atau brand itu bisa memperkenalkan diri atau menjadi sebuah hal yang akan berbeda dengan satu dengan yang lain. Dengan cara apa sih? Dengan dia membuat visual, dengan dia membuat sebuah brand atau identity yang berbeda dengan yang lain. Jangan sampai visual satu brand dengan yang brand lain-lain itu hampir sama atau bahkan sama. Jadi bagaimana dia bisa membuat identitasnya dia sendiri, dikenal banyak orang, dengan reputasi yang sangat baik dan citra juga yang sangat bagus. Nah, kenapa sih itu dijadikan sebuah cara perusahaan untuk menampilkan dirinya? Karena identitas ini itu untuk membantu membangun kepercayaan, trust-nya, menciptakan persepsi positif, dan membedakan dari kompetitor atau pesaing-pesaing di luar sana. Nah, ini ada 3 pilar corporate identity. Yang pertama adalah visual identity. Visual identity itu apa sih? Termasuk logo, warna, tipografi, atau seperti font style or font size, lalu juga ada desain kemasan, dan tampilan media digital. So far, saat ini yang sedang berkembang adalah digital marketing. Bagaimana si brand ini, bagaimana perusahaan ini bisa uh, bisa membrainwash customer-customer di luar sana dengan logo yang unik, dengan warna yang sesuai, dengan font style atau jenis tulisan yang tidak terlalu apa ya atau mudah dibaca seperti itu, dan bagaimana desain kemasan itu didesain sebaik mungkin dan seminimalis atau tidak terlalu mengganggu penglihatan, dan tampilan media digitalnya ada. Why? Karena of course kita sudah di era yang seperti ini, era AI, lalu digitalization, bagaimana media ini bisa menampilkan sebuah identity yang memang visualnya itu dapat dinikmati oleh customer-customer yang ingin membeli brand tersebut. Contohnya apa sih? Kita tahu nih brand Gojek. Gojek ini terkenal tidak hanya kemampuan dia dalam melayani atau pelayanan secara online seperti ojek, lalu ada driver, lalu juga ada food-nya, food and beverage, lalu juga ada banyak sekali sistem-sistem yang dia gunakan. Namun bagaimana Gojek ini bisa menggunakan warna hijau yang khas dan logo berbentuk lingkaran sebagai simbol gerakan. Kalau teman-teman tahu ya, lambangnya Gojek atau logonya Gojek, lingkaran tersebut adalah sebuah road atau sebuah jalan yang dimana memang Gojek ini punya pelopor Go Right dan Go Car. Nah, lalu dan teknologi. So don't forget, Gojek itu juga punya adalah di bagian teknologi atau finance technology. Dia punya GoPay. Jadi, Gojek ini sudah menggunakan satu logo yang memang satu kesatuan dengan apa visi misi dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah corporate communication. Bagaimana gaya bicara, slogan, ya, atau copywriting kalau kita bahasanya, pesan kampanye dan cara perusahaan itu berkomunikasi di berbagai saluran. Jadi misalnya biasanya customer itu akan mengingat suatu brand, bagaimana brand itu bisa mengiklankan satu slogan. Contohnya apa sih? Nah, teman-teman udah tahu nih pasti Indomie. Apa sih slogannya Indomie?
Teman-teman tahu kan? Indomie seleraku. Nah, itu adalah sebuah slogan yang sudah sangat populer dari Indomie baru rilis atau baru muncul di Indonesia. Lalu itu menjadi sebuah slogan yang selalu diingat masyarakat sampai sekarang. Dan itu bagaimana dia menciptakan slogan tersebut dengan nada yang sangat indah, dan itu akan selalu terniang-niang oleh banyak customer. Yaitu bagaimana cara Indomie dengan slogan yang tadi itu, Indomie seleraku, menyampaikan kedekatan emosional dan keakraban. Lalu pilar yang ketiga adalah corporate behavior. Nah, corporate behavior ini adalah perilaku internal dan eksternal perusahaan, budaya kerja, serta etika organisasi. Jadi bagaimana sebuah perusahaan ini memiliki kebiasaan yang sangat baik, impactful for others people atau environment. Contohnya seperti Pertamina, di mana memang brand ini menjalankan program CSR dan peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti energi terbarukan. Seperti itu. Next, kita ada tujuan corporate identity. Apa sih tujuan dari identitas perusahaan tersebut? Yang pertama, of course, membedakan dengan kompetitor-kompetitor lain. Nah, identitas yang kuat ini membantu publik mengenali perusahaan dengan mudah dan membedakannya dari pesaing. Kalau teman-teman tahu sebuah produk beauty, healthcare, atau kosmetik, kita taunya Wardah. Apa sih kosmetik halal pelopor nomor 1 yang ada di Indonesia? Pasti di pikiran kita akan dan kita akan mengucapkan apa sih Wardah. Why? Kenapa dia adalah satu-satunya pelopor kosmetik halal yang memiliki perbedaan di brand-brand lain, karena dia bagaimana the way Wardah ini menyampaikan corporate identity-nya itu sendiri. Jadi Wardah ini sangat menonjol sebagai kosmetik halal, berbeda dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya. Lalu yang kedua adalah membangun loyalitas dan kepercayaan. Bagaimana kita bisa membangun loyalitas dan trustworthy dari customer itu sendiri? Jadi konsistensi dalam identitas itu menciptakan rasa percaya dan keterkaitan dengan konsumen. Contohnya Tokopedia nih teman-teman, tampil dengan konsisten dengan warna dan karakter maskot yang sangat familiar. Jadi bagaimana dia tidak mengubah logo atau tampilan itu, tapi bagaimana dia bisa membranding brand ini adalah membuat banyak customer yang memang loyal menggunakan e-commerce Tokopedia ini, dan memang Tokopedia ini kalau dibilang sudah terpercaya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli belanja di situ pasti akan banyak sekali diskon atau promo, dan itu bagaimana dia cara membangun loyalitas ke customer. Lalu yang terakhir adalah mencerminkan nilai perusahaan. Jadi identitas ini adalah sebuah alat menyampaikan visi dan misi dari prinsip perusahaan, tapi hanya melalui logo. Gitu. Contohnya nih, Aqua. Aqua ini menekankan, dia punya visi dan misi adalah menekankan pada nilai kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Nah, tentu pasti ada tantangan dari corporate identity sendiri. Lalu yang pertama adalah inkonsistensi di platform yang berbeda. Jadi ketidaksamaan gaya visual dan pesan di media sosial atau iklan atau website bisa membingungkan audiens. Jadi bagaimana gaya visual atau logo brand yang sudah dibuat, tapi biasanya pesan yang di media itu berbeda atau yang di website itu bisa membingungkan audiens. Sebaiknya si logo dan pesan ini sama, atau yang tadi aku jelaskan sebelumnya, di mana corporate identity ini adalah mencerminkan atau bisa mengartikan visi dan misi sebuah perusahaan. Lalu yang kedua dari branding yang tidak terarah. Nah, perubahan logo atau slogan tanpa edukasi publik ini bisa menimbulkan penolakan atau kehilangan identitas lama. Jadi bagaimana nih sebuah brand atau sebuah produk yang memang tiba-tiba mengganti logo itu tanpa atau without ada kayak spoiler alert gitu kan. Terkadang tuh kayak coming soon atau ada tiba-tiba ada hal yang baru. Nah, itu tuh tidak kasarnya tidak di-spill ke audiens biasanya. Jadi tiba-tiba dia mengganti logo dengan tanpa adanya entah
sebuah spoiler atau apa ya, kayak sneak peek terlebih dahulu kalau dia mau mengganti sebuah logo. Lalu yang ketiga itu ada perubahan nilai internal yang tidak selaras. Jadi memang yang tadi aku sebutkan sebelumnya, bagaimana corporate identity itu tidak hanya untuk audiens, bagaimana di dalam internal sebuah perusahaan, bagaimana dia bisa mengenal identitas dia sendiri. Jadi jika budaya kerja internal tidak mencerminkan komunikasi ke eksternal, maka publik bisa kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena dari dalam saja itu dia tidak mengenal apa identitas perusahaannya itu sendiri. Gitu teman-teman. Nah, caranya bagaimana sih dari permasalahan yang tadi, strategi untuk memperkuat identitas perusahaan? Yang pertama itu buat brand guidelines, yaitu pedoman visual dan komunikasi resmi yang menjadi referensi seluruh divisi. Jadi bagaimana seluruh departemen yang ada di perusahaan tersebut bisa membuat pedoman atau visual komunikasi yang memang itu akan menjadi referensi atau sebuah guidelines atau menjadi arah atau roadmap bagaimana dia bisa membuat sebuah corporate identity itu. Lalu yang kedua adalah internalisasi nilai perusahaan. Jadi bagaimana karyawan ini bisa di-training agar bisa dia memahami apa sih identitas perusahaan dan bagaimana dia mencerminkan identitas perusahaan itu dalam perilaku kerja sehari-hari. Nah, yang terakhir tentunya ada evaluasi berkala di mana audit komunikasi dan identitas secara rutin agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kita masuk kesimpulan nih teman-teman. Jadi, corporate identity ini bukan sekedar logo atau desain visual yang menarik, yang dia punya cara membuat logo, brand, atau warna-warna yang mungkin cocok, font style yang cocok. Tapi bagaimana itu bisa mencerminkan nilai, value, karakter, dan cara perusahaan itu berinteraksi dengan publik. Karena identitas yang kuat ini, atau identitas yang konsisten, itu akan membangun trustworthy audience atau customer, dan bisa membedakan perusahaan dari kompetitor lain, serta memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi bagaimana sih si identitas ini tuh bisa memikat hati banyak pelanggan, tapi itu juga menjadi kita ketergantungan. Oke, menggunakan brand ini lagi, kenapa sih logonya dia tuh kayak ngena banget kayak gitu kan, bahasanya kayak ada gitu di pikiran dan hati kita. Ya udah, aku mau langsung beli brand ini aja. Ini tuh sesuai loh dengan visi misi perusahaan itu tersebut. Contoh-contoh brand Indonesia seperti Gojek, lalu ada Tokped, lalu juga ada Indomie, dia menunjukkan bahwa dengan mengelola visual komunikasi dan perilaku yang secara selaras, sebuah perusahaan tuh bisa membentuk citra yang kuat dan relevan di benak masyarakat. Mungkin itu aja tentang corporate identity. Kalau teman-teman ada mau pertanyaan, silakan Q&A. So please put down list your comment and like this video. Thank you.